Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dinamika Islam yang dirahmati Allah, telah kita ketahui secara sederhananya bahwa tobat itu adalah kembali kepada Allah dan memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Sebab diwajibkannya tobat itu karena adanya dua hal. Yang pertama yaitu tentunya supaya kita taat. Itu karena perbuatan dosa itu akan menghalangi perbuatan taat dan menghilangkan ketauhidan, hikmat kepada Allah, dan menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Dan jika seseorang itu terus-terusan berbuat dosa, akan membuat hatinya menjadi hitam, kelam, dan keras. Dan di sana tidak akan ada bersih dan jernih. Tidak akan ada ikhlas dan senang dalam beribadah. Dan jika Allah tidak memberikan rahmat, maka hati yang seperti itu akan terjerumus ke dalam kekufuran. Sangatlah mengherankan, gimana bisa orang itu menjadi taat, sedangkan hatinya itu keras. Dan gimana bisa orang itu akan berhikmat, jika ia terus-terusan berbuat maksiat dan sombong. Dan gimana bisa orang itu akan menghadap kepada Allah jika ia selalu berlumuran dengan dosa. Dan tersebutlah di dalam suatu hadis Nabi yang artinya, bila mana seseorang itu berdusta, maka menyingkirlah dua malaikat. Mereka tidak akan tahan bau ucapan dusta yang keluar dari mulutnya. Dan jika seseorang itu seringkali berbohong, maka bagaimanakah lisan seperti itu bisa berzikir kepada Allah? Maka dari itulah tidak mengherankan jika ada seseorang yang selalu bermaksiat, dia itu tidak akan mendapatkan taufik, sehingga badannya itu akan merasakan berat untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Dan jikapun ia melakukannya atau dia beribadah kepada Allah, ia tidak akan merasakan senang dan ikhlas, bahkan dia akan merasakan payah, capek, dan lelah. Hal ini disebabkan tak lain adalah karena dosa dan meninggalkan taubat. Dan benarlah jika ada yang mengatakan, jika ada seseorang yang tidak mampu untuk mengerjakan berbagai macam ibadah di dalam Islam, itu menandakan bahwa ia masih terbelenggu oleh dosa-dosanya. Kemudian alasan diwajibkannya tobat yang kedua adalah agar ibadah kita diterima oleh Allah. Karena tobat itu adalah inti dasar untuk diterimanya ibadah. Dan kedudukan ibadah itu seolah-olah hanyalah sebagai tambahan saja, seperti orang yang memberikan pinjaman tetapi ia tidak akan mau untuk menerima bunganya jika pokoknya saja tidak dia penuhi. Jadi gimana mungkin kebaikan kita akan diterima jika pokoknya saja tidak kita kerjakan? Dan gimana bisa menjadi baik bila kita meninggalkan yang halal dan kita terus-terusan mengerjakan yang haram? Jadi gimana kita akan menjadi baik jika kita bermunajat dan berdoa serta memuji Allah, sedangkan Allah marah kepada kita dikarenakan kita selalu mengerjakan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk bertaubat.